Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Zara Pradisi. Saya berasal dari kelas KMB semester 4, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi dengan pembahasan yang berjudul Pendidikan dan Perubahan Sosial. Untuk itu, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan. Kan memiliki arti yang sangat luas, yaitu kegiatan dalam bentuk arahan, bimbingan, pembinaan, serta penyesuaian terhadap diri seseorang individu. Di sini, pendidikan juga merupakan usaha sadar, rencana untuk mewujudkan proses pembelajaran peserta didik secara aktif, agar peserta didik mampu memiliki potensi diri, seperti memiliki kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia yang dapat berguna untuk dirinya sendiri dan juga berguna untuk masyarakat dan bangsa. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan fungsi kebudayaan dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lainnya. Oleh Sumarjo dan menurut Sulaiman Sumardi, perubahan sosial dapat dikatakan sebagai perubahan yang terjadi pada struktur masyarakat, seperti perubahan pola perilaku, interaksi antar anggota masyarakat, seperti nilai, sikap, norma, dan sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Baiklah, yang ketiga saya akan membahas tentang ciri-ciri dari perubahan sosial. Yang pertama, yaitu tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang. Artinya, masyarakat ini terus berkembang dan berubah. Yang kedua, perubahan yang cepat dapat menyebabkan disorganisasi dalam kelompok dan bersifat sementara karena berada dalam pada penyesuaian diri. Yang ketiga yaitu perubahan sosial mencakup material dan spiritual karena mereka memiliki hubungan timbal balik. Yang keempat, saya akan membahas tentang konsep dari perubahan sosial. Yang pertama ada yang disebut dengan internalisasi, yaitu proses di mana seorang individu harus belajar untuk menanamkan sikap, perasaan, hasrat, dan emosi yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri. Yang kedua ada yang disebut dengan sosialisasi, artinya proses yang dilalui oleh individu dari masa kanak-kanaknya hingga masa tuanya sekarang yang bertujuan untuk mempelajari pola-pola tindakan dan interaksi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan enkulturasi, artinya proses di mana seorang individu dalam beradaptasi terhadap aturan, norma, dan adat istiadat dalam kehidupannya. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan alkulturasi, artinya pencampuran dari dua kebudayaan tanpa menghilangkan unsur kebudayaan budaya yang sebelumnya. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan asimilasi. Asimilasi ini merupakan proses paduan antara dua kebudayaan yang membaur. Yang kelima, saya akan membahas tentang faktor-faktor terjadinya perubahan sosial. Setiap perubahan tidak mungkin terjadi dengan begitunya sendiri, pasti ada faktor yang menyebabkan perubahan itu terjadi, baik itu faktor yang berasal dari dalam masyarakat maupun faktor yang berasal dari luar masyarakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Yang pertama yaitu adanya bertambah atau berkurangnya penduduk. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat merupakan faktor yang paling utama yang dapat menyebabkan perubahan. Perubahan tersebut lebih kepada perubahan yang menyangkut lembaga kemasyarakatan. Sedangkan berkurangnya penduduk disebabkan oleh terjadinya migrasi penduduk. Perpindahan penduduk menyebabkan terjadinya kekosongan dalam aktivitas sosial. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Dengan adanya penemuan-penemuan baru, masyarakat berpindah dalam memberikan dampak yang positif pada kehidupan mereka. Jadi, keinginan mereka untuk melakukan perubahan didasari oleh adanya dampak positif dari penemuan-penemuan baru tersebut. Yang ketiga yaitu pertentangan. Pertentangan yang mungkin terjadi antara sesama masyarakat di suatu tempat atau antara kelompok dapat menyebabkan mereka melakukan perubahan untuk menghindari terjadinya pertentangan yang lebih lanjut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor yang berasal dari luar masyarakat. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan westernisasi, yaitu berkomunikasi dengan masyarakat luar dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang budaya masing-masing dan menimbulkan potensi dan penyesuaian diri. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi ialah perubahan dari cara gaya hidup, cara bicara, dan adanya peniruan-peniruan lain yang dilakukan masyarakat agar seimbang dengan budaya luar tersebut.
Kemudian juga ada faktor yang berasal dari lingkungan fisik. Seperti faktor yang menyebabkan perubahan adalah faktor yang berasal dari alam. Misalnya terjadi banjir, gunung meletus, sehingga seseorang itu melakukan perubahan. Keenam, saya akan membahas tentang faktor penghambat dari perubahan sosial itu sendiri. Yang pertama, adanya yang disebut dengan kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat dan sikap masyarakat yang tertutup atau tradisional. Kemudian juga terlalu berpegang teguh pada kebebasan kaum atau adat. Dan rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, sehingga menyebabkan terjadinya penghambat perubahan sosial. Akhir saya akan membahas tentang pendidikan sebagai social control dan social change. Di sini, sekolah sebagai lembaga sosial pendidikan berfungsi menstrasimalisasikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan kebudayaan saat itu. Dalam pendidikan transformatif, peserta didik berperan penting dalam perubahan diri mereka sendiri. Bukan hanya peran guru, di sini guru hanya sebagai fasilitator yang mendukung perkembangan dan perubahan positif pada diri mereka. Pendidikan mengambil peran yang sangat besar dalam kehidupan sosial masyarakat, di mana akan mempengaruhi perubahan sosial yang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai melakukan reproduksi budaya. Yang kedua, difusi budaya. Yang ketiga, melakukan perubahan yang lebih mendasar terhadap institusi tradisional yang telah ketinggalan, dan yang terakhir yaitu melakukan perubahan atau modifikasi tingkat ekonomi, sosial, dan tradisional. Jadi, pada pedagogi modern mengungkapkan bahwa seorang individu hanya dapat berkembang di dalam integrasinya dengan tatanan kehidupan sosial budaya di mana dia hidup. Jadi di sini intinya individu hanya sebagai faktor dari pengarah dari perubahan sosial atau sebagai agen dari perubahan terhadap dirinya sendiri. Baiklah, hanya sampai di sinilah pemahaman materi yang dapat saya jelaskan menyangkut materi pendidikan dan perubahan sosial. Di pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Apabila terdapat kesalahan dan kejanggalan, saya mohon banyak minta maaf karena kesalahan itu berasal dari diri saya sendiri dan kebenaran itu berasal dari Yang Maha Kuasa. Untuk itu, selamat sore kepada teman-teman semua dan kepada Bapak dosen, selamat beraktivitas. Saya sudahi video kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.